Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ikhwani a'udzubillahi wa iyyakum, alhamdulillah pagi hari ini kita masih bertemu di penghujung Ramadan tahun ini. Ya, penghujung Ramadan tahun ini. Kata Ustaz Musyafa, kita nggak terlalu sedih dengan perginya Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan tahun depan pasti akan datang lagi. Ya, yang mesti kita sedihkan adalah karena ketika Ramadan datang tahun depan, belum tentu kita bisa bertemu dengannya. Itu yang membuat kita sedih ketika Ramadan pergi. Nah, ikhwani a'udzubillahi wa iyyakum, semua kebaikan sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua keburukan juga sudah tercatat. Maka kita berharap keberkahan dari kebaikan yang pernah kita buat dan kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas segala keburukan yang pernah kita lakukan. Ikhwani a'udzubillahi wa iyyakum, pada pagi hari ini kita kembali mempelajari atau membahas masalah tauhid yang menjadi pokok dari agama kita, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli tauhid atau muwahhidin. Muwahhidin itu artinya ahli tauhid, orang yang bertauhid. Dan ini adalah bagian yang utama dari agama kita. Karena saking utamanya bagian ini, inilah yang menjadi fondasi dari semua amal yang kita lakukan. Ya, bagaimana kita ketahui bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa beribadah kepada Allah. Ini tujuan penciptaan kita. Adapun ibadah tidak akan terjadi jika tidak dilandasi dengan tauhid. Maka itu, kalau kita ingin mewujudkan tujuan penciptaan kita, maka kita harus menetapkan atau mengamalkan tauhid terlebih dahulu. Ya, karena semua amal itu semua amal ya itu berdiri di atas fondasi tauhid. Nah, ikhwani a'udzubillahi wa iyyakum, kalau kita ingin sukses sebagai sukses dari hasil penciptaan kita, yaitu beribadah kepada Allah, maka hendaklah kita bertauhid kepadanya. Nah, ikhwani a'udzubillahi wa iyyakum, karena tujuan kita diciptakan beribadah, sedangkan ibadah tidak akan tegak tanpa ada tauhid. Dan tauhid tidak akan tegak selama kita tidak meninggalkan kesyirikan. Maka itu urutan yang sangat penting yang kita ketahui setelah kita belajar tauhid. Dalam belajar tauhid adalah kita memahami lawan dari tauhid. Karena dalam mukadimah kemarin yang sudah kita jelaskan bahwa kesyirikan atau lawan dari tauhid itu kesyirikan, ya, jika dilakukan maka akan merusak tauhid. Bahkan beliau atau Syekh Muhammad berkata bahwa kedudukan tauhid terhadap kesyirikan itu bagaikan kedudukan wudu terhadap hadas, ya. Begitu kedudukan sholat terhadap hadas. Jadi ketika seseorang berwudu, maka dia harus bersih dari segala, bersihlah dia dari segala hadas. Tapi ketika hadas itu datang, maka wudunya akan batal. Apapun yang dilakukan oleh seseorang, maka akan membatalkan seluruh amalnya. Ya, akan membatalkan seluruh amalnya. Nah, kalau kita ketahui bahwa amal kita akan batal dari kesyirikan atau tauhid kita akan rusak karena kesyirikan yang kita lakukan, maka yang perlu kita pahami berikutnya adalah apa? Memahami kesyirikan itu. Ya, memahami kesyirikan dengan benar. Supaya apa? Supaya kita menjauh dari kesyirikan. Ketika kita menjauh dari kesyirikan, maka selamatlah tauhid kita. Ketika selamat tauhid kita, maka sukseslah tujuan dari penciptaan kita. Maka kita akan mendapatkan keamanan di dunia dan akhirat. Itu maksudnya ikhwani a'udzubillahi wa iyyakum, urutan dari pemahaman kita. Sedangkan karena kita ketahui untuk mempelajari kesyirikan, tentu kita harus tahu, ya, harus tahu apa yang dimaksud dengan kesyirikan itu. Ya, itu yang pertama tuh. Bagaimana untuk mengetahui kesyirikan? Maka kita harus lihat
flashback, mundur ke belakang. Kita lihat sejarah. Sejarah apa yang kita lihat? Sejarah ketika agama ini turun. Sejarah ketika agama ini dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada kaum siapa Nabi kita Muhammad SAW itu diutus, ya, supaya kita bisa memahami dengan benar nih. Karena bagi sebagian kita terkena syubhat, dianggap kalau sudah ngomong la ilaha illallah berarti dia muslim, gitu ya. Kalau sudah mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah berarti dia muslim, gitu ya. Jadi kita syubhat begitu tuh. Orang kita dianggap kalau dia sudah masuk Islam, kalau sudah berkata bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Padahal nanti kita lihat pengertian ini apakah masuk atau enggak gitu. Kenapa? Nanti kita lihat bagaimana kaum atau agama dari orang-orang musyrikin yang Nabi SAW diutus kepada mereka. Ini inti Qawaidul Arba seperti itu. Jadi Qawaidul Arba itu seakan-akan kita diajarkan mengetahui agamanya orang-orang musyrikin jahiliyah itu kayak gimana. Ya. Agamanya orang musyrikin jahiliyah itu gimana? Kenapa kok Allah mengutus kepada kaum itu seorang nabi yang terbaik? Ya, bagaimana agama dari orang musyrikin jahiliyah itu? Karena sebagian kita ketika sudah bicara jahiliyah, ini bicaranya udah bicara yang buruk-buruk semua. Ya, kalau bicara jahiliyah berarti kita bicara tentang orang yang barbar, yang gemar perang, yang gemar merampok, minum khamr, berzina, dan lain sebagainya, membunuh bayi perempuan, ya, itu di kepala kita itu. Ketika sudah bicara musyrikin jahiliyah, itu yang ada di kepala kita. Jadi akhirnya kita merasa aman. Tatkala kita sudah tidak minum khamr, kita sudah meninggalkan zina, kita tidak membunuh anak-anak perempuan kita, ya, kita menganggap bahwa kita sudah terbebas dari jahiliyah, kita sudah terbebas dari agama jahiliyah. Nah, Qawaidul Arba ini akan membuka mata kita. Bagaimana kondisi keadaan orang-orang jahiliyah dulu. Bagaimana agama mereka. Nah, ya kan? Ini yang mesti kita paham. Nah, ini yang perlu dipahami, ikhwah. Ya, ini yang perlu kita pahami. Bahwa untuk mengetahui kesyirikan tidak ada lain kecuali kita harus melihat bagaimana agama orang-orang musyrikin jahiliyah. Supaya apa? Supaya kita lihat gambarannya. Ya. Istilahnya apa? Sababul wurudnya. Kenapa kalau sampai ada dakwah tauhid pada orang-orang musyrikin jahiliyah? Apakah orang jahiliyah itu seperti apa yang kita gambarkan? Kaum yang barbar, kaum yang mudah membunuh, kaum yang begini dan begitu. Apakah seperti itu gambaran kita? Dan apakah benar gambaran kita seperti itu tentang masyarakat jahiliyah? Nah, di Qawaidul Arba inilah jawabannya, ikhwan. Dari sini nanti kita akan memahami dan kita akan jauh lebih berhati-hati terhadap kesyirikan. Kenapa? Karena kita bisa memahami bahwa inilah utamanya dakwah tauhid, dan kepada kaum inilah dakwah ini disampaikan gitu, ya. Jadi nanti kita akan lihat nih, apakah ada kesamaan masyarakat jahiliyah dengan orang kita saat ini? Adakah agama jahiliyah yang masih tetap bertahan di saat ini? Nah, Qawaidul Arba inilah dipahami, gitu ya. Itu Pak ikhwani wa iyyakum, itu landasan pemilihan bahasan-bahasan kita dalam masalah tauhid. Ini landasan kita dalam membahas masalah tauhid. Jadi masalah tauhid itu kita supaya kita bisa ada gambaran yang jelas. Gitu. Jangan kita ngaji tauhid seperti ngaji di awang-awang, ya. Tauhid begini, syirik itu begini. Kita bayangkan kita wah ini orang-orang jahiliyah, orang-orang jahat, orang-orang ini semua keburukan. Nah, nanti akan dibuka mata kita oleh Syekh Muhammad ketika kita mulai memahami satu persatu bagaimana fondasi agama orang-orang musyrikin jahiliyah. Saya berharap mudah-mudahan hari ini selesai 4 kaidah. Saya nggak akan bacakan, saya akan ringkas-ringkas saja supaya dipahami, ya, supaya kita bisa selesai hari ini, hari terakhir ya kita, ya. Besok kita libur, insya Allah setelah Lebaran kita mulai lagi, tapi nggak subuh, mungkin kita ngadakan kajiannya balik seperti biasa, yaitu pada maghrib, ya. Nah, ikhwani alhamdulillah wa iyyakum, untuk memahami jahiliyah, bima'rifati arba'u qawaid dzakarallahu ta'ala fi kitabih. Nah, maka untuk memahami musyrikin jahiliyah ini, Syekh Muhammad mengumpulkan 4 kaidah ini dari kitabullah, dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Memahami bagaimana agama orang-orang musyrikin jahiliyah, ya. Ini kembali lagi nih, kita mengetahui agama musyrikin jahiliyah bukan berarti kita harus mengikuti agama orang-orang musyrik, bukan. Maksudnya supaya kita tidak terjatuh kepada agamanya orang-orang jahiliyah, gitu ya.
supaya kita selamat dari omongan agamanya orang-orang jahiliyah. Ya. Karena banyak kita ini nggak ngerti tentang agamanya jahiliyah. Ya, sekali lagi lah tadi saya bilang bahwa tidak semua orang saat ini beranggapan kalau udah ngomongin jahiliyah itu omongan yang jelek-jelek semua jelek-jelek. Atau kaum yang menyembah berhala, yang nggak kenal Allah, kaum yang begini dan begitu, kaum yang wah udah serba rusak semuanya. Nggak ada bagus-bagus itu. Ya kalau dibilang jahiliyah itu berarti udah terburuk lah namanya, ya kan? Nah makanya kita perhatikan bagaimana kehidupan orang-orang jahiliyah, agama mereka. Ya. Nah kaidah yang pertama. Kaidah agama mereka yang pertama adalah anta'allama annal kuffara alladhi qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqarruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Nah, ini kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama adalah bahwa orang-orang anta'allama, hendaklah kita mengetahui, memahami annal kuffar alladzi qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kaum yang dulu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah kaum yang muqarruna bi annallaha al-khaliqul mudabbir. Nah, ini tamparannya baru baru kaidah pertama saja ini sudah membuat kita kaget, ya. Kaum yang diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika itu, ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala mengutus nabinya atau nabi yang terbaik di kaum ini adalah kaum yang meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Al-Khaliqu Al-Mudabbir. Allah itu adalah Al-Khaliq, pencipta dan pemelihara. Ya, jadi ini kaidah pertama nih. Orang-orang musyrikin jahiliyah itu kenal Allah. Bahkan mereka sudah menetapkan atau meyakini Allah itu Al-Khaliq Al-Mudabbir. Allah pencipta dan pemelihara. Bingung kan kita kan? Kok bisa orang-orang musyrikin jahiliyah itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah selama ini kita kita memahami bahwa orang musyrikin jahiliyah itu gak kenal Allah? Kaum barbar yang menyembah berhala, wah berarti selama itu pemahaman kita salah, ya kan? Salah berarti, ya kan? Ya kata Syekh Muhammad, wa anna dzalika lam yadkhuluhum fil Islam. Ini yang harus digarisbawahi. Mereka sudah kenal Allah sebagai pencipta dan pemelihara, tapi tidak menjadikan mereka sebagai muslim. Maksudnya mereka tidak dihukumi muslimin. Padahal mereka sudah mengakui Allah sebagai Al-Khaliq, pencipta, dan Al-Mudabbir, pemelihara. Ayo, ya kan? Ini membuat kita takjub kan? Kita anggap orang-orang jahiliyah itu nggak kenal Allah, tapi ternyata orang-orang jahiliyah itu sudah meyakini bahwa Allah itu Al-Khaliq Al-Mudabbir, yang mencipta dan yang memelihara. Lalu supaya kita mungkin berpikir gini, itu ngarang aja. Dari mana dasarnya? Dan tentu tadi dikatakan Syekh Muhammad menyebutkan ini berdasarkan dari kitabullah, Al-Quran. Al-Quran yang menyatakan seperti itu. Oh, kalau gitu ayat berapa? Surat Yunus ayat ke-31. Ya. Ini juga kaidah pertama bantahan. Bantahan bagaimana? Bantahan orang kalau berbuat syirik walaupun dia sudah mengucapkan la ilaha illallah enggak ada artinya. Kenapa? Orang musyrikin juga seperti itu. Mereka sudah meyakini Allah itu sebagai pencipta. Lihat surat Yunus ayat 31 ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Ya, Allah berfirman, Kul, katakan, Man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapakah yang memberimu rizki dari langit dan dari bumi? Amman yamliku sam'a wal absar. Siapakah yang memberikanmu pendengaran dan penglihatan? Ya. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Siapa yang menghidupkan? Wa may yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapakah yang mematikan? Wa man yudabbirul amra. Siapakah yang memelihara semua urusan? Allah selalu bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang musyrikin jahiliyah.
Hei Muhammad, kata Allah. Ini bahasa bebasnya ya. Allah nggak berkata, nggak berfirman seperti itu. Maksudnya biar kita bisa memahami. Allah berkata, hei Muhammad, tanyakan pada mereka. Tanyakan pada orang-orang musyrik ini. Tanyakan. Ya. Man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapa yang menciptakanmu dari langit dan dari bumi? Siapa yang memberikanmu rizki dari langit dan dari bumi? Dari langit itu berupa hujan, dari bumi berupa tumbuhan. Ya. Siapa yang memberimu rizki seperti itu? Tanya itu. Tanya lagi sama mereka, ya Muhammad, siapa yang memberi mereka pendengaran dan penglihatan? Tanya juga siapa yang mampu menghidupkan, siapa yang mampu menghidupkan dan mematikan. Dan tanyakan juga siapa yang mengurusi semua urusan kalian semua. Ini kan pertanyaan yang mantap dan menohok. Gitu ya. Mungkin kalau kita beranggapan, kalau ada orang ditanya saat ini, jawabannya sama persis seperti yang dijawab oleh orang musyrikin jahiliyah. Apa? Fasayaquluna Allah. Mereka orang-orang musyrik itu berkata, Allah lah yang memberi kami rizki dari langit dan dari bumi. Nah, coba bayangin Pak, orang musyrikin jahiliyah ketika ditanya siapa yang memberi rizki dari langit dan bumi, mereka jawab apa? Allah. Nah, kan? Ini menunjukkan bahwa orang-orang musyrikin jahiliyah dulu sudah mengakui bahwa Allah itu sebagai pencipta alam semesta dan pemelihara. Ya, tapi kaum yang sudah meyakini Allah yang menciptakan langit dan bumi dan memeliharanya, justru diutus kepada kaum ini nabi terbaik yang pernah ada, mendakwahi mereka, memerangi mereka, mengajak mereka mengganti pemahaman mereka tentang hal ini. Bukan mengganti, maksudnya membenarkan pemahaman mereka tentang agama, tentang din. Ya. Ini kaidah yang pertama, ikhwan yang adalah wa'iyyakum. Dan ayat ini bukan cuma satu. Ada juga di surat Luqman ayat 25. La in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka orang-orang musyrik itu berkata, yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Nah, yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Ini hujah juga. Sekarang kita kok merasa yakin betul kalau saya ini nggak akan berbuat syirik, atau orang berbuat syirik masih akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang muslim yang berbuat syirik masih diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan dari mana? Bukankah Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ma yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa perbuatan syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Ini apa? Ini hujah nih, bahwa kalau Anda sudah mengucap la ilaha illallah bukan berarti Anda nggak pernah musyrik selama-lamanya atau tidak bisa keluar dari agama Islam selama-lamanya. Jangan berpikir seperti itu. Jangan merasa aman kalau kita sudah mengakui Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Kenapa? Karena yang menciptakan langit dan bumi meyakini hal ini, orang-orang jahiliyah juga sama. Meyakini juga Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Bahkan sebagian kita ragu yang memberikan rezeki itu dari Allah, yang ragu memberikan rezekinya. Orang jahiliyah mereka yakin betul. Ketika ditanya siapa yang memberikan kalian rezeki dari langit, siapa yang memberikan kalian rezeki dari bumi, mereka jawab Allah. Ya, orang kita yang udah ngaji bahkan, ya udah ngaji nih, tahu riba itu haram, ya. Terus ketika disuruh berhenti kerja dari kantornya, dari bank konvensional, apa alasan dia? Kalau saya berhenti dari bank ini, siapa yang mau ngasih? Saya mau ngasih makan apa anak saya? Ragu tentang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Orang jahiliyah aja yakin bahwa rezeki itu Allah yang beri. Nah, kalau ada orang sekarang tahu kalau riba itu haram tapi nggak mau keluar dari bank, alasannya apa? Nanti saya kasih makan apa anak-anak saya? Seakan-akan dia yang ngasih rezeki buat anak-anaknya. Ya, seakan-akan dia yang kasih makan. Seakan-akan dia yang mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Padahal yang mencukupi kebutuhan anak kita itu Allah. Ya, ada telepon masuk. Nah, yang memberikan rezeki kita itu adalah Allah. Kalau kita sudah meyakini, hati-hati, belum tentu kita dianggap disebut muslim oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya kan? Hati-hati tuh seperti itu. Jangan sekali-kali kita beranggapan bahwa orang kalau mengucap la ilaha illallah pasti muslim. Belum tentu. Kalau la ilaha illallah dia yakin apa? Oh, saya meyakini bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi.
Abu Jahal dan teman-temannya juga meyakini itu. Jangan main yakin-yakin aja antum. Ya. Mereka meyakini Allah menciptakan langit dan bumi dan memeliharanya, tapi mereka tidak disebut muslim. Bahkan Allah mengutus nabi terbaik ke tengah mereka, mendakwahi mereka, memerangi mereka. Ya kan? Ini adalah hal yang ajib nih. Sesuatu yang mestinya menjadi perhatian buat kita itu, ya. Jangan kita bermudah-mudah begitu, ya. Nah, ini ikhwan ya Allah wa iyyakum. Ini kaidah yang pertama. Agama jahiliyah, mereka mengetahui dan meyakini Allah sebagai pencipta dan pemelihara. Ya. Oh, berarti sama agama ya. Kalau pertanyaan begini, loh, bukankah mereka jahiliyah? Jahiliyah itu bukan nggak kenal Tuhan, jangan salah. Mereka kenal Allah. Mereka kenal Allah. Kalau antum atau timbul pertanyaan di hati antum, dari mana mereka kenal Allah? Jangan lupa, Mas. Bangsa Arab jahiliyah itu turunannya Nabi Ismail. Ismail itu putra Ibrahim. Ibrahim itu Al-Khalil. Manusia terbaik kedua setelah Nabi kita Muhammad SAW. Ya? Mereka turunan dari para nabi. Mereka turunan Ismail, turunan Ibrahim Al-Khalil. Ini bangsa Arab yang Nabi SAW diutus ke kaum itu. Silsilah nasab mulia mereka. Bangsa Arab mulia turunan dari Nabi Ismail, putra Ibrahim. Di usul salasa kan diketahui kan bahwa bapak kita, Nabi kita Muhammad SAW itu adalah suku Quraisy. Quraisy itu bangsa Arab itu putra Ismail, Ismail itu putra Ibrahim. Ya kan? Ini menunjukkan bahwa kaum Nabi Muhammad SAW itu adalah turunan Nabi, jelas nasabnya. Ya, lo kok kita mengaku sudah mengenal Allah lalu merasa bersih dari kesyirikan dan aman dari kesyirikan. Ya, padahal nasab kita nggak jelas. Ya, nasab kita kan nggak jelas, nggak sejelas bangsa Arab nasabnya. Coba nasab kita sampai berapa kakek kita yang kita ketahui namanya? Sampaikah 5 turunan ke atas kita tahu? Ini menunjukkan bahwa nasab kita nggak jelas dan nggak tercatat, bingung. Ya, kita kalau ditanya siapa kakek ke-10 antum, nyarinya kemana? Siapa yang ngurusin nasab-nasab kita? Nggak ada. Karena orang yang nasabnya tersambung atau nasabnya banyak atau nasabnya tertulis, ya, itu orang-orang mulia. Seperti kalau di negeri kita itu biasanya turunan keraton, ya kan, kerajaan. Dan nasabnya tuh ada Hamengkubuwono 10, 9, 8 terus sampai ke pertama, Hamengkubuwono yang pertama itu ada. Lah kita coba, adakah kita tahu kakek moyang kita yang ke-8 siapa? Kita nggak tahu, nasab kita juga nggak jelas berarti kan? Beda dengan bangsa Arab. Nasab mereka jelas. Sampai kepada Nabi Muhammad, sampai Nabi Ismail dan ke Ibrahim alaihissalam. Ya, mereka putra turunan dari Al-Khalil. Dan mereka tahu Allah itu sebagai pencipta karena warisan dari leluhur mereka, warisan dari nenek moyang mereka Ismail. Ya, karena kan kemarin dikatakan bahwa semua nabi memiliki syariat yang berbeda-beda, tapi inti agama dan dakwah yang satu, yaitu tauhid. Nah, ini begitu juga bangsa Arab. Mereka tahu kenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah tahu bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, bahkan sudah mengenal nama Allah. Kenapa? Ya, karena mereka turunan Ibrahim. Ya. Wah, kayaknya belum yakin. Nah, kalau belum yakin, maka antum lihat siapakah nama bapak Nabi Muhammad SAW? Siapa nama bapak Muhammad SAW? Namanya Abdullah. Abdullah. Ya, siapa yang memberi nama bapaknya Nabi Muhammad SAW? Nggak mungkin Nabi kan? Yang memberikan namanya tentu kakeknya. Apa artinya Abdullah? Artinya adalah hamba Allah. Ini menunjukkan orang-orang musyrikin juga sudah kenal sama Allah, sudah tahu. Dan ini fakta yang tidak bisa dibantah sama sekali. Bahwa agama orang-orang musyrikin itu, ya, agama mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq Al-Mudabbir. Al-Khaliq Al-Mudabbir. Aduh, ya. Mengganggu ya Pak. Kita tutup aja ini ya. Susah juga. Telepon masuk terus. Ada apa ya?
Nah, khawani'allahu kita lanjutkan. Ini kaidah yang pertama, bahwa agama musyrikin jahiliyah itu mereka sudah kenal Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang kedua, annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbata wasyafa'ah. Orang-orang musyrikin jahiliyah. Musyrikin jahiliyah nih, kita bicara musyrikin jahiliyah, agama mereka. Mereka berdakwah kepada Allah. Mereka mereka beribadah kepada berhala-berhala itu. Bukan meyakini bahwa Allah, bukan berhala-berhala itulah yang memberikan mereka rezeki. Ya, mereka berkata, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim. Kami tidak berdoa kepada mereka, tidak meminta kepada berhala-berhala ini, dan merendahkan atau menghadapkan wajah-wajah kami kepada mereka untuk beribadah ini, bukan bertujuan apa-apa, bukan kami beribadah sama patung dan berhala ini, kami nggak minta sama patung dan berhala ini, tapi apa? Illa liqalabil qurbah wasyafa'ah. Kami melakukan ini supaya kami semakin dekat kepada Allah dan kami hanya menjadikan mereka perantara agar mereka bisa memberikan syafaat pada kami di sisi Allah Subhanahu. Bahasa ringkasnya begini. Kami mendatangi patung-patung ini supaya doa-doa kami itu cepat dikabulkan oleh Allah. Wah, loh, ya kan? Ini jelas banget ini. Ini agamanya orang-orang musyrik itu kayak gitu. Ya. Jadi agamanya orang musyrik itu, mereka, ya, orang-orang musyrik itu, mereka beribadah sama berhala bukan meyakini bahwa berhala itu bisa mendengar doa-doa mereka. Bahwa berhala-berhala itu bukan yang bisa mengabulkan permintaan-permintaan mereka. Mereka meyakini berhala itu tidak bisa ngerti apa-apa sama mereka. Tidak bisa memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat. Ya. Mereka meyakini itu, ya. Mereka meyakini bahwa berhala itu bukan. Lalu untuk apa mereka datangi berhala? Oh, ini supaya doa-doa kita lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Ya. Jadi tujuan mereka mendatangi berhala itu dengan maksud beribadah kepada Allah. Ya, ingat tuh. Nah, karena ada sebagian orang yang berkata enggak. Orang tidak dikatakan musyrik sampai dia berniat dan bertujuan untuk berbuat syirik. Ya kalau begitu antum nggak paham tentang agama jahiliyah. Agama jahiliyah itu mereka beribadah sama berhala bukan bertujuan berbuat syirik. Bukan. Niatnya apa? Litalabil qurbah wasyafa'ah. Kita mendekati berhala untuk taqarrub kepada Allah lewat berhala-berhala ini. Kami minta syafaat-syafaat dari berhala ini supaya doa-doa kami lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Itu yang harus dicatat tuh. Kan aneh kan ada orang saat ini yang mengatakan orang kalau nyembah patung, nyembah berhala tidak boleh dikafirkan dulu sampai dikasih tahu, sampai dia yakin. Kalau sudah yakin, sudah ketahui dan sudah paham, lalu dia masih menyembah itu juga bukan urusan kita, tapi urusannya para ulama. Ini orang yang tahu, berarti dia mengeluarkan amal dari bagian iman. Padahal iman itu 3 unsurnya, hati, lisan, dan amal. Ya. Nah ini mereka meyakini kalau ini perbuatannya doang yang syirik, orangnya masih muslim. Ini aneh. Ini kaidah yang aneh yang melintir, yang nabrak antara satu dengan yang lainnya. Orang melakukan kesyirikan yang musyrik namanya. Itu enggak, mereka lakukan itu karena kena syubhat. Orang jahiliyah juga kena syubhat beribadah sama berhala. Ya. Mereka beribadah sama berhala itu karena syubhat. Syubhat apa? Ya syubhat. Karena dianggap berhala itu bisa mengabulkan atau bisa menyampaikan doa-doa mereka kepada Allah. Ya kan? Lalu apa bedanya orang yang suka datang ke kubur sekarang yang minta-minta sama kubur? Kami nggak beribadah, kami nggak minta sama kuburan wali kok. Kami cuma minta para wali itu menyampaikan doa-doa kami kepada Allah. Itu loh. Kami sih
tidak datang ke tempat keramat ini, kami juga tahu tempat keramat ini nggak bisa ngasih apa-apa kepada kami. Tapi yang di tempat keramat ini orang soleh. Nah, kita akan mendekat kepada Allah lewat orang soleh. Jadi istilahnya begini, mereka berhujah gini, Allah itu yang maha bersih, Allah itu maha suci, sedangkan kita maha kotor. Ya, kita ini kotor, banyak dosa. Nggak mungkin yang kotor ini bisa bertemu dengan yang suci. Jadi kita bertemu kepada Allah yang maha suci lewat orang-orang soleh, lewat orang-orang yang bersih. Itu nalar mereka kayak gitu. Ini logika agamanya jahiliyah kayak gitu. Ini kita bicara jahiliyah ya. Kita bicara jahiliyah. Jadi kita bicara kaidah. Maksudnya kaidah ini berlaku sepanjang masa tuh. Daya jahiliyah sekarang, begitulah. Yang namanya agama musyrik itu kayak gitu. Jadi mereka meyakini Allah sebagai Rabb, Allah sebagai pencipta alam semesta, pemelihara, pemberi rizki, dan lain sebagainya. Lalu kenapa mereka mendatangi dukun? Lalu kenapa mereka mendatangi kubur? Lalu kenapa mereka mendatangi berhala? Untuk mendekat kepada Allah sedekat-dekat. Supaya doa-doa kami lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Dalilnya mana? Az-Zumar ayat 3. Ya, Allah berfirman, "Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Orang-orang musyrikin jahiliyah dulu, ya, yang Allah katakan walladzina takhadhu min dunihi awliya, orang-orang musyrikin dulu itu ketika diajak, kamu tinggalkanlah kesyirikan ini. Jangan kamu beribadah sama patung-patung dan berhala-berhala ini. Apa jawaban mereka? Ma na'buduhum. Kami enggak menyembah berhala. Kami tidak menyembah kuburan. Kami tidak menyembah orang-orang soleh yang sudah mati. Itu jawaban mereka. Illa liqarribuna ilallahi zulfa. Yang kami lakukan meminta-minta sama kuburan ini supaya kami semakin dekat kepada Allah. Niatnya baik nggak? Ini bisa terpaham nih, ya kan? Kaidah yang kedua di tamparan juga nih, ya. Lihat tuh. Niatnya baik nggak itu orang-orang musyrik jahiliyah dulu? Baik. Apa? Taqarrub kepada Allah, mendekat kepada Allah. Wa na'buduhum, kami nggak nyembah berhala-berhala ini. Illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami hanya sekedar menjadikan berhala-berhala ini supaya kami semakin dekat kepada Allah. Ini bisa kita lihat. Nah, kita kaidah namanya kaidah ya. Atau bisa praktek saat ini nih. Ada nggak orang kayak begini sekarang? Ada nggak agama jahiliyah saat ini? Oh, nggak ada. Alhamdulillah kalau nggak ada. Kalau bilang banyak, jangan bilang banyak-banyak aja tuh. Atau udah survei belum? Ya. Jangan bilang, wah nggak ada agama kayak begitu, nggak ada sekarang. Semua agamanya Islam. Ya bagus kalau begitu. Ya kan? Kalau semuanya agamanya sudah Muslim, agamanya Ibrahim, alhamdulillah gitu ya. Orang-orang musyrikin jahiliyah itu mereka berbuat syirik, tujuannya beribadah kepada Allah. Hati-hati. Jadi niatnya baik, tapi amalnya jelek, dihukum jelek, batal syahadatnya itu. Ya, nanti kita belajar di poin nawaqid Islam, pembatal-pembatal keislaman. Ya, aku sudah yakini Allah sebagai Tuhan, sebagai Rabb, sebagai memelihara, sebagai pengabul doa. Ya, kemudian antum beribadah tujuannya untuk Allah, tapi lewat patung, lewat berhala, musyrik namanya. Tamparan nggak nih? Ya, ini buat bikin mata kita melek gitu. Subhanallah, para ulama itu membuat kaidah-kaidah yang ringkas, yang ringan, yang mudah dipahami bahwa begini agama jahiliyah rupanya gitu kan. Selama ini kita beragama, kita anggap orang jahiliyah itu orang-orang yang jelek. Nyatanya orang jahiliyah itu enggak semua keburukan kumpul di sana, maksud saya gitu ya. Emang ada keburukan, tapi enggak semua keburukan ada di masyarakat jahiliyah. Rupanya apa? Karena masyarakat jahiliyah itu mereka mereka itu orang jahiliyah itu dulu ya memiliki sifat-sifat kemuliaan. Ya, sifat-sifat kemuliaan. Buktinya apa? Ya bukti Nabi Muhammad SAW dia amanah, dia jujur, dan dihormati oleh kaumnya. Siapa kaumnya? Musyrikin jahiliyah. Ya. Musyrikin jahiliyah itu menghormat sama Nabi. Kenapa? Dia punya watak yang jujur. Berarti kan dihormati kejujuran itu. Dia amanah. Berarti apa? Amanah itu dihargai.
Ya, ada di Sittatul Mawadhi minas sirah, ya, di 6 peristiwa sejarah di Nabi Muhammad SAW yang membuat kita semakin melek betapa agama ini agama tauhid, ya. Agama tauhid itu apa? Inti dakwah Nabi itu apa? Jadi kita makin terbuka gitu. Oh, begini dakwahnya Nabi gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak akan mengerti tentang kesyirikan sebelum kita memahami agamanya orang-orang jahiliyah. Sebelum kita pahami agamanya orang-orang jahiliyah. Ini kaidah yang kedua. Bahwa orang musyrikin dulu melakukan ibadah kepada berhala tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Ya, mereka tujuannya apa? Ibadah. Jadi bukan mereka ingin menduakan Allah, bukan. Justru mereka mendatangi berhala supaya mereka semakin dekat kepada Allah. Bahkan menjuluki orang-orang yang menjaga berhala itu sebagai kaki tangannya Allah. Ya, maksudnya kuncen-kuncen lah kalau gitu. Ya, kuncen-kuncen itu dibilang kaki tangannya Allah. Mereka itu apa namanya? Ini apa namanya? Maklar doa, ya. Yang menyampaikan doa-doa mereka kepada Allah. Mereka berkata ini antum harus sabar, ini harus ingat Az-Zumar ayat 3. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Jadi orang-orang musyrikin jahiliyah itu beribadah dengan beribadah pada berhala tujuannya untuk semakin dekat kepada Allah. Kaidah yang kedua. Kayaknya selesai hari ini, kita sampai kaidah keempat, ya. Keempat kaidah untuk memahami kesyirikan. Mudah, gampang. Ini saya ringkas-ringkas, saya nggak bacakan. Ya. Kalau antum bisa merujuk kepada buku Qawaidul Arba yang disyarah oleh Syekh Fauzan, yang syarah dengan para ulama dulu, antum bisa baca. Ya. Rujukannya seperti itu. Ini supaya biar lebih cepat, supaya antum bisa lebih ngerti, paham. Dah. Karena tujuan ngaji itu supaya paham, bukannya banyak dalil. Ya, tapi paham. Udah paham, udah alhamdulillah. Ya. Nah, udah, kita ringkas cerita. Sekarang masuk kaidah yang ketiga. Kaidah memahami agama mereka. Apa? Kaidah yang ketiga, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kaum yang agama mereka berbeda-beda. Maksudnya agamanya apa? Tuhan mereka berbeda-beda. Ya. Cara ibadah yang mereka ibadah itu beda-beda. Ya. Maksudnya bagaimana? Ya, minhum man ya'budul malaikah. Nabi diutus kepada kaum, ada kaum itu yang beribadah kepada malaikat. Maksudnya menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya was salihin. Di antara mereka ada yang beribadah atau menyembah nabi, para nabi dan orang-orang soleh. Ada. Ya. Wa minhum man ya'budul ahjari wal asjar. Ya, sebagian mereka ada yang menyembah pohon dan batu. Wa minhum may ya'budu syamsa wal qamar. Di antara mereka ada yang beribadah kepada matahari dan bulan. Ya, matahari dan bulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an wa la yufarriqu bainahum. Nabi memerangi mereka semua, enggak dibeda-bedakan. Ya, penjelasannya nanti sebentar, saya jeda dulu, istirahat dulu sebentar. Nanti kita lanjutkan 2 menit ke depan ya. Ntar ada keperluan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya ma ba'd. Wa ni'adillah wa yakum. Kita lanjutkan lagi ya, penjelasan yang kaidah yang nomor 3. Kaidah yang nomor 3 tadi berkata bahwa yang kaum yang diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, itu yang macam-macam sembahan mereka. Ada yang nyembah malaikat. Mereka beranggapan bahwa malaikat itu anak-anak Tuhan, anak-anak perempuannya Tuhan. Maka mereka gambarkan malaikat itu seperti bocah-bocah perempuan yang bersayap. Ya, masih ada nggak saat ini kayak gitu? Mudah-mudahan antum bisa melihat masih ada atau enggak ya. Kemudian di antara mereka ada yang menuhankan Nabi. Siapa Nabi ini tuhankan? Oh, kita udah tahu tuh, Nabi Isa, ya kan? Nabi Uzair, ya kan? Mereka dituhankan tuh, dijadikan Tuhan. Ya, ada yang menuhankan orang-orang soleh, para wali-wali. Ada. Siapa contohnya? Ya, mereka menjadikan Latta sebagai nama berhala. Jadi kita harus tahu juga nih, Latta, siapa Latta ya? Siapa Latta? Jadi kita harus tahu juga nih. Siapakah Latta itu? Nah, ini harus kita tahu juga. Ya, jadi ada di antara mereka yang menuhankan Latta. Latta, siapa Latta? Latta ini orang soleh. Orang soleh. Beliau adalah seorang Quraisy, ya, salah seorang dari bangsa Arab yang sangat dermawan. Dia dinamakan Latta, katanya ada sebagian riwayat yang mengatakan dia suka Latta yalitu, itu asal dari kata mengaduk. Apa yang diaduk? Gandum dengan daging, makanan mewah saat itu. Ya, Latta itu suka mengaduk gandum dan daging, jadi membuat makanan-makanan mewah. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang haji. Nah, ini juga hujah nih bahwa haji itu orang jahiliyah sudah haji, ya. Jadi Abu Jahal itu umroh, ya, suka umroh, suka tawaf juga. Abu Jahal itu juga suka haji setiap tahun, ya. Tapi tidak menyelamatkan beliau, tidak menyelamatkan dia dari predikat musyrik. Padahal udah haji itu. Jadi nggak jaminan bahwa kita katakan, oh dia udah haji, nggak boleh kita musyrikkan. Nggak bisa. Abu Jahal haji umroh tiap minggu kali. Tiap kali dia pulang dari berburu, dia tawaf di Ka'bah. Dia tawaf di Ka'bah, dia umroh. Ya kan? Kerjaan Abu Jahal kayak gitu. Jadi nggak jaminan juga orang udah haji dan umroh itu berarti dia selamat dari kesyirikan. Enggak. Ya. Nah ini ikhwannya adalah wayakum. Latta itu orang yang suka ngaduk-ngaduk makanan, yang membuat makanan enak, lalu menyedekahkannya kepada para jamaah haji. Kasih makan sama dia. Nah, udah kasih makan nih, udah. Tuh, setiap tahun begitu kerjanya dia. Berinfak dermawan. Terkenal sebagai orang soleh, orang dermawan. Latta. Ketika dia wafat, ketika dia meninggal, akif wala kuburihim. Wah, kuburnya dibangun. Kuburnya dibangun. Didatangi orang-orang banyak. Dimintain berkah, dimintain syafaat. Ini Latta, kita lagi cerita Latta ya, agamanya orang jahiliyah. Agama jahiliyah itu kayak gitu, ya. Kita bukan nggak tahu kalau sekarang ada atau enggak ya, yang kayak begitu. Jadi ada orang agama jahiliyah ada yang menyembah para wali. Itu Latta itu salah satunya, wali yang disembah oleh orang-orang jahiliyah, orang soleh yang diibadahi oleh orang-orang jahiliyah. Latta, ya.
Ada yang menyembah pohon. Nah ini pohon apa namanya? Uzza. Uzza itu nama sebuah pohon bidara yang didatangi oleh orang-orang musyrikin. Ya. Ada yang ahjar yang mendatangi batu-batu seperti apa ini Hubbal, ya. Atau Lata juga itu sebuah batu yang dikasih selimut, batu yang ditutupi kain, itu Lata itu dulu di zaman jahiliyah dulu, ya. Dan beribadah sama batu, beribadah sama orang soleh, ada itu zaman dulu, ya. Wa minhum may yasjudu syamsa wal qamar, ada juga yang beribadah sama matahari dan bulan. Percaya sama matahari, percaya sama bulan, percaya sama bintang, itu ada di zaman Nabi juga ada, ya. Tapi apa yang terjadi? Qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an. Sama Nabi diperangi semua, enggak dipilah-pilih. Oh, ini yang nyembah, kita memerangi orang-orang yang menyembah batu aja, enggak. Yang nyembah Nabi juga diperangi. Kita hanya memerangi orang-orang yang menyembah berhala aja, enggak. Nabi juga memerangi orang-orang yang menyembah Nabi, yang menyembah malaikat. Jadi nggak dipisah-pisah. Qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an. Semua diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yufarriqu bainahum. Tidak ada bedanya. Tidak membeda-bedakan antara satu dengan lain. Ini nyesek namanya. Nyesek kenapa? Iya, antum beribadah sama Allah, mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian antum juga minta sama patung, minta kepada kuburan, meminta sama kuburan. Ya, maka antum sama dengan orang-orang yang menyembah batu, sama dengan orang-orang yang menyembah matahari, sama seperti orang yang menyembah pohon, tempat-tempat keramat dan lain sebagainya, sama walaupun antum mengucapkan la ilaha illallah. Ini nyesek namanya. Ya. Walaupun antum mengucapkan la ilaha illallah tapi antum minta sama kubur, antum sama dengan orang-orang Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Sama. Ya, sama syirikannya. Sama kekufurannya. Tidak bisa dikatakan, wah ini kan ucapin la ilaha illallah. Nggak ada artinya ucapan la ilaha illallah kalau antum berbuat syirik. Nggak ada artinya. Ya. Tidak ada artinya perbuatan antum. Kalau la ilaha illallah itu ucapan antum la ilaha illallah, tidak ada artinya sama sekali. Ya kalau anda berbuat syirik. Ingat itu. Nggak ada manfaatnya. Nah ini harus difahami, wah. Banyak orang yang nggak ngerti saat ini. Dianggap orang kalau udah la ilaha illallah udah muslim aja deh. Enggak. Kalau dia berbuat syirik ya musyrik namanya. Ya. Jangan dipilah-pilih. Enggak dipilah-pilih. Kenapa? Nabi juga tidak pilih-pilih itu. Mau musyrik kayak mau nyembah patung, kayak nyembah berhala, kayak nyembah nabi, kayak nyembah rasul, kayak nyembah malaikat, tetap sama nama-namanya musyrik juga. Jadi nggak ada bedanya. Ya. Sama aja tuh, nggak ada bedanya. Itu yang kita mesti pahami tuh. Ini kaidah yang mesti dipahami. Ya. Jadi apa? Jangan antum merasa aman. Jangan kita merasa aman. Ya. Dan bagi antum yang baru bergabung nih, buat teman-teman yang baru bergabung atau baru masuk di kajian ini, kita mengatakan penyembah kubur itu beda dengan peziarah kubur ya. Ini harus dipahami. Ya. Orang ziarah kubur itu bagian dari sunnah. Ziarah kubur itu bagian dari sunnah. Tapi ada juga ziarah yang bid'ah. Lalu ada juga ziarah yang syirik. Nah yang kita ngomongin ziarah syirik. Yang datang ke kuburan minta sama orang yang sudah mati. Ya. Oh kita nggak minta apa-apa kok. Kita cuma minta doa. Supaya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Nah ini agamanya musyrikin jahiliyah dulu gitu. Ya kan? Gitu. Memahami seperti itu Pak. Ya. Jadi ketika datang ke kuburan, saya nggak minta kok sama kuburan, saya nggak minta kok sama bapak saya udah mati, saya cuma minta doa, minta restu supaya bapak saya itu mendoakan saya, supaya nanti doa bapak saya itu dikabulkan sama Allah. Kita katakan sama mereka, ini agamanya orang musyrikin jahiliyah mas, sama persis. Ini agamanya orang musyrik dulu. Yang dulu Nabi kafirkan, Nabi perangi kayak begitu gitu. Jadi yang kita ngomong ini orang yang bukan ziarah kubur tapi menyembah kubur. Ini harus garis bawah ya.
Karena orang yang sumbu pendek ngomongnya ketika kita ngomong kafirnya penyembah kubur, dia bilang mengharamkan ziarah kubur. Tidak ada, kita tidak mengharamkan ziarah kubur. Ini kajian lanjutan, maka dia bilang ini kajian tauhid yang lanjutan. Kalau antum nggak paham yang itu, antum balik lagi ke usul salasah dulu lah, ya. Jadi usul salasah ini kajian kita, kajian tauhid lanjutan, memahami lebih dalam gitu. Jadi syubhat-syubhat di kepala antum ini dihilangkan dulu. Bahwa kita mengkafirkan orang Islam. Siapa yang kita kafirkan? Kita kafirkan penyembah kubur. Wah, ini berarti penziarah kubur kan sunnah deh. Yang mengkafirkan peziarah kubur siapa? Kita tidak pernah mengkafirkan orang yang ziarah kubur. Yang kita kafirkan orang yang menyembah kubur. Antumnya harus bisa bedakan mana yang ziarah kubur, mana yang nyembah kubur. Baru ngomongin gelar macam-macam gitu ya. Ini kita ngomong penyembah kubur musyrik kafir, langsung kita dituduh takfiri. Aneh gitu, ya, aneh. Sama seperti orang-orang yang menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala sebagai takfiri. Kata Syekh Fauzan, tunjukkan di mana Syekh Muhammad mengkafirkan orang Islam. Siapa yang dikafirkan oleh Syekh Muhammad? Mereka mengatakan itu Syekh Muhammad mengkafirkan penyembah kubur. Nah, kata Syekh Fauzan dengan mudah dia katakan, lah, emangnya orang Islam nyembah kubur? Bukankah orang Islam itu nyembah Allah? Gitu ya. Jadi harus difahami. Itu yang baru ngaji kajian tauhid ini harus difahami nih. Harus bedakan mana ziarah kubur, mana minta sama kubur, mana nyembah kubur. Ya. Dan ikhwan yang adalah wayakum, ini kaidah yang ketiga. Antum pahami dengan benar di kaidah yang ketiga bahwa semua agama selain Islam dihitung sama. Antum nyembah wali, antum nyembah batu, nyembah patung, nyembah berhala, nyembah pohon, sama antum nyembah wali, nyembah nabi, nyembah malaikat, itu sama. Gak ada bedanya. Sama kedudukan. Sama-sama apa? Sama-sama syirik, sama-sama musyrik. Ya, ini yang harus kita pahami. Ini dipahami dengan benar. Ya, harus dipahami dengan benar. Nah, ikhwan yang adalah wa iyyakum, ya, saya ulang-ulang gini kenapa? Ya, banyak sekali orang yang nggak pernah duduk ngaji, ya, nggak tahu bangunan pondasi pemahaman dan usul-usul yang kita buat atau yang dibuat para ulama nggak paham, tahu-taunya datang dianggap untuk kajian mengkafirkan penyembah kubur, mengkafirkan orang yang ziarah kubur. Siapa yang mengkafirkan peziarah kubur? Kita mengkafirkan penyembah kubur, ya. Siapa penyembah kubur? Ya itu orang-orang yang minta sama kuburan, ya. Nah ini ya Pak yang ada ya. Kaidah yang terakhir, kaidah yang keempat, supaya ketika Ramadan kita jadi bisa paham nih, ya, bahwa ini namanya kesyirikan, saya harus jauhi. Ini namanya kesyirikan, saya harus hindari. Bukan ini harus kesyirikan, kita bunuh orangnya. Ini enggak, kita nggak ajarkan seperti itu. Ya, bukan itu ya. Kalau bunuh itu bicara hukuman. Hukuman itu perlu pengadilan. Antum punya pengadilan? Ya, berarti jangan memberikan hukuman. Nah, ikhwan yang adalah wa iyyakum, kita lanjut. Al-qaidah rabi'ah. Kaidah yang keempat. Apa kaidah yang keempat? Anna musyriki zamanina aghlaba syirkan minal awwali. Syekh Muhammad berkata, kaidah yang keempat bahwa orang-orang musyrik saat ini saatnya Syekh Muhammad masih hidup ya. Kata Syekh Muhammad, orang-orang musyrik zaman saat ini ya dikatakan apa? Aghlaba syirkan minal awwali. Lebih gede, lebih jelek, lebih buruk kesyirikannya daripada orang-orang jahiliyah dulu. Coba bayangin tuh. Orang-orang saat ini Syekh Muhammad ngomong pada abad ke-11 Hijriah. Sekarang abad ke-berapa? 15. Abad ke-15 Hijriah. Kira-kira makin bagus apa makin baik? Ya. Ini apa namanya? Pakai pemahaman seperti kalau Syekh Muhammad di abad ke-11 bilang bahwa orang-orang musyrik di zaman sekarang ini lebih buruk keadaannya daripada orang-orang musyrik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira kalau sekarang makin baik atau makin buruk? Itu maksudnya ya. Kenapa sampai beliau berpendapat seperti itu? Kata beliau, li'annal awwalina yushrikuna fir raha wa yukhlasuna fi syiddah.
Wal musyriku zamanina syirkuhum daimun firrahai wasyiddah. Kata Syekh Muhammad, orang-orang musyrikin jahiliyah dulu, mereka berbuat syirik hanya ketika mereka senang atau lapang. Mereka lagi senang, mereka berbuat syirik. Tapi ketika fi syiddah, tatkala mereka berada dalam kesempitan, kesusahan, diambang kematian, bala yang menimpa, yukhlasuna bil ibadah. Mereka bertauhid kepada Allah. Ini landasannya beliau. Dalilnya surat Al-Ankabut ayat ke-20, ayat ke-60, 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlisina lahuddin." Orang-orang musyrikin dulu kalau mereka naik perahu di lautan, ketika di tengah lautan diombang-ambing gelombang, merasa bahwa di ujung kematian, apa yang mereka lakukan? Mukhlisina lahuddin. Ketika itu mereka bertauhid kepada Allah, berikhlas. Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Mereka langsung angkat tangan ke atas langit, ya Allah, bantulah kami. Jadi ketika mereka dalam kesusahan, mereka nggak bilang, wahai Mbah Marijan, wahai eyang itu, wahai eyang anu, enggak itu ngomong itu. Ini orang jahiliyah, orang jahiliyah nggak begitu. Orang musyrikin dulu, bukan sekarang. Sekarang enggak beda. Ya. Jadi mereka melakukan kesyirikan hanya ketika senang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma najjahum ilal barri." Satkala mereka sampai selamat di daratan, idahum yusyrikun, baru mereka berbuat syirik. Datang lagi ke Ka'bah, motong kambing lagi untuk berhala-berhala itu. Padahal waktu di laut, langsung mereka minta sama Allah. Langsung, ya Allah. Gitu ya, dulu mereka. Ketika mereka dalam keadaan susah. Adapun orang zaman sekarang, ini zaman Syekh Muhammad nih, di abad ke-11. Nggak tahu kalau sekarang lah ya. Ini zaman sekarangnya Syekh Muhammad di abad ke-11. Ya. Apa kata beliau? Syirkuhum daimun. Kesyirikan mereka daim, terus-menerus. Ya. Firrahai wa syiddah, di saat lapang maupun saat susah. Ya. Di saat senang mereka berbuat syirik, ketika panen, pesta pesta kesyirikan, menyembah Dewi Sri dan lain sebagainya. Ya. Ketika lagi paceklik, ketika gunung meletus, mereka juga berbuat kesyirikan. Ketika musim banyak ikan, mereka larung ikan-ikan ke lautan. Ya. Tatkala musim air pasang, mereka potong kepala kerbau dilempar ke laut. Ini dulu musyrikin jahiliyah dulu. Kita bicara orang musyrikin, ya. Orang musyrikin. Ada nggak saat ini? Wallah, antum lihat aja ada apa enggak. Ya. Karena kita mempelajari kaidah-kaidah, tinggal rapin aja tentang keadaan-keadaan itu. Ya. Ini kayaknya ini masih muslim. Gitu lah. Terserah antum itu. Ya, antum pahami kaidahnya, antum bisa terapkan itu saat ini. Ya. Nah, ini ulama mengatakan di zaman ini lebih bejat musyriknya dibanding dengan orang dulu. Nah, maksudnya begini, dulu orang musyrikin jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy, mereka berbuat syiriknya itu hanya ketika mereka dalam keadaan lapang atau senang. Ya. Tapi ketika mereka dalam keadaan susah, mereka bertauhid kepada Allah, ahlasul ibadah lillah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Mereka begitu saja dihukumi musyrik, kafir, diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka berbuat syirik hanya di saat mereka sempit, mereka dihukumi musyrik. Lah kok ada orang sekarang yang berbuat syirik di saat susah, di saat senang, berbuat syirik, tapi masih pengen disebut muslim. Ajib kan? Ya kan? Orang berbuat syirik ketika dia dalam keadaan senang, dia bertauhid di saat dia sempit, ya, ini dibilang musyrik.
tetap dihukumi musyrik, diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah sekarang ada orang yang senangnya berbuat syirik, susahnya juga berbuat syirik, masih tetap mengaku Muslim dan dibiarkan masih dianggap sebagai seorang Muslim. Kan aneh kan? Kaidah yang aneh gitu. Orang zaman jahiliyah aja yang berbuat syirik itu ketika dalam keadaan sempit dibilang musyrik. Ya. Sekarang ada orang yang beranggapan bahwa syiriknya daimun, syiriknya terus-terusan, tapi pengen dibilang Muslim dan dibela habis-habisan sama orang yang menisbatkan diri kepada dakwahnya para nabi. Kan aneh kan? Akhirnya apa? Ya udah terang benderang lah kemana-mana akhirnya saat ini kesyirikan. Nggak ada lagi musuhnya orang berbuat syirik. Ya, dianggap bahwa inilah kearifan, inilah begini, nah itulah begitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini ikhwan yang sudah lewat jam 6. Alhamdulillah kita selesai hari ini 4 kaidah supaya antum bisa memahami, ya, bahwa agama jahiliyah, kalau kita memahami agama jahiliyah, nanti kita bisa pahami benar-benar. Oh, ini agama jahiliyah. Kalau agama jahiliyah kayak begini, berarti kita berhati-hati itu. Ya kan? Kenapa? Karena penggodanya sama, modusnya juga sama. Ya, penggoda siapa? Syaitan. Modusnya sama seperti itu. Dari sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam, begitu modusnya. Jadi di zaman Nabi Nuh ada orang soleh, 5 orang soleh, Yahus, Ya'uq, Suwa, dan Nasr. Ada 5 orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam, sebelum zaman Nabi Nuh. Lalu 5 orang soleh ini meninggal. Ketika meninggal, maka semua rakyat menjadi sedih. Kehilangan orang baik di antara mereka. Lalu dia buatkan kuburan. Kata syaitan, dia buatkan kuburan sebagai pengingat. Dibuat kuburan sebagai pengingat. Dibuatlah bangunan, gambar-gambar. Dibikin di majelis-majelis mereka, gambar-gambar, foto-foto, ya, di majelis-majelis tempat mereka duduk, tempat mereka kumpul. Supaya apa? Kata syaitan, supaya kita ingat terus jasa-jasanya dia. Ya, itu. Generasi pertamanya gitu modusnya. Nanti setelah generasi pertama hilang, nggak ada lagi ulama, muncullah setan tuh. Oh, bapak kalian dulu naruh gambar-gambar ini di majlis supaya apa? Supaya kalau berdoa ingat, minta lewat ini nih, lewat orang-orang soleh ini. Mereka inilah orang soleh yang doanya dikabulkan oleh Allah. Mintalah sama mereka. Lalu muncullah orang-orang bodoh yang akhirnya berbuat kesyirikan. Itu modusnya sama. Begitu modus syaitan di zamannya Nabi Nuh, begitu juga Nabi syaitan di zamannya Nabi Musa, Isa, dan lain sebagainya, sampai ke Nabi kita Muhammad SAW, modusnya kayak begitu. Ketika lata orang soleh, ya, wafat, akifu ala kuburihim. Mereka mendatangi kuburnya si Lata ini. Ya, datangi kubur Lata. Minta berkah, minta ini, minta itu, minta itu. Nah, itu akhirnya. Akhirnya begitu. Dan itu modus itu berulang terus setiap zaman. Ketika ada orang soleh mati, buatlah kuburannya, dibagusin, diindahkan. Akhirnya disembah itu orang soleh, pada orang itu soleh. Ya, nah ini ya, modusnya seperti itu. Ya, nggak tahu kalau di Indonesia ada atau enggak. Ya, antum bisa lihat sendiri lah, bagaimana modus itu ada nggak kira-kira di zaman sekarang. Ya, nah ini ikhwan 4 kaidah ini, ya, antum pahami. Kaidah yang pertama, pahami bahwa agama jahiliyah mengetahui bahwa Allah sebagai pencipta langit dan bumi dan memelihara. Agama jahiliyah, mereka beribadah pada berhala, tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Agama jahiliyah dulu disamakan, ada yang nyembah berhala, patung, dan nyembah orang soleh, nyembah nabi, bahkan nyembah malaikat, tapi nabi menghukumi mereka sama. Ya, kaidah yang keempat, keburukan, kesyirikan di zaman saat ini lebih bejat, lebih buruk daripada kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang dahulu. Orang dahulu mereka beribadah pada Allah di saat sempit, tapi mereka berbuat syirik ketika lapang. Sedangkan saat ini, orang-orang berbuat syirik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Ya, bagi siapa yang lebih bejat? Nah, yang itu. Ya. Maka demikian ikhwan yang adalah wayakum, mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Saya berharap mudah-mudahan antum bisa paham tentang ini. Ketika kita paham atau antum paham tentang ini, maka kita berusaha untuk menjauh sejauh-jauhnya dari perbuatan kesyirikan. Kita jangan lagi merasa aman bahwa kita tidak akan berbuat syirik. Mintalah terus kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita dari kesyirikan, sebagaimana Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi jnubni wa baniya na'budal asnam.
Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak turunanku dari perbuatan syirik. Ini Nabi Ibrahim, Mas. Nabi Ibrahim masih minta sama Allah supaya dihindari dari kesyirikan. Nah kita, ya, rasa aman, ya. Demikian ikhwan yang adalah wayakum, semoga antum bisa pahami 4 kaidah ini. Ya, 1 kali pertemuan alhamdulillah selesai. Nanti pertemuan berikut setelah Id, ya, kita akan membahas tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Jadi dalam syarah Rasail aja, ya. Kita nggak pakai durus nawaqidul Islam atau pelajaran tentang pembatal keislaman, tapi kita pakai masih syarahnya syarah Rasailnya Syekh Fauzan, ya. Jadi lebih ringkas. Kalau yang durus nawaqidul Islam itu lebih rinci, ya, lebih dalam. Kita pengen sekedar lewat untuk kita pahami aja, gitu, ya. Kita paham, dan kita ngerti, dan kita menjawab. Itu aja, ya. Ini ikhwani adalah wayakum yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk Anda dan untuk semua, ya. Kalau ada yang nggak mengerti atau kurang dipahami tentang apa yang disampaikan, atau ada kritik, ya, atau fatwa menghubungi Anda, atau antum bisa sampaikan soal di sini, ya. Tafadhol, silakan bagi yang mau bertanya. Ya. Nggak ada. Ya, tunggu sebentar, mungkin ada yang ngetik atau enggak. Kalau enggak ada, kita sudahi pertemuan kita hari ini. Nah, hari ini kita pertemuan terakhir, ya. Insya Allah besok saya minta izin untuk nggak streaming lagi, karena besok khawatirnya besok udah lebaran. Jadi kita istirahat aja besok. Nanti ketemu lagi, diumumkan nanti, ya, nanti kita akan umumkan di grup. Kalau masa pandemi masih terus nyambung, kita akan lanjutkan kajian streamingnya. Tapi kalau pandeminya sudah selesai, ya udah kita balik ke masjid, kita kajiannya di masjid. Ya, insya Allah Masjid Imam Nawawi udah selesai habis lebaran, ya. Jadi kita bisa ngaji di sana. Ya, menunggu masjid-masjid yang lain buka. Ya, kalau seandainya pandeminya sudah mulai reda atau berakhir. Karena saya dengar sudah beberapa hari ini di Kabupaten Bogor sudah tidak ada lagi korban, tidak lagi PDP yang positif, ya. Mudah-mudahan ada statusnya juga ada berubah. Kabupaten Bogor, Cibinong terutama, ya, semula zona merah, sekarang sudah berubah jadi zona kuning. Alhamdulillah. Nah, ikhwan yang adalah wayakum, sampai di sini dulu karena nggak ada yang tanya. Ada yang mau tanya, Pak Gimin? Ya. Ini sedikit nanya aja nih, Ya. Seperti syarat-syarat la ilaha illallah ini apa penyebutannya boleh kebulak-balik apa enggak nih? Oh, syarat la ilaha illallah. Ya, nggak masalah atau bolak-balik, Mas. Boleh ilmu dulu. Yang penting ilmu yang pertama tuh, kan. Ilmu, yakin, qabul, ya kan? Mau cita dulu atau mau inqiyad dulu, nggak masalah. Ya, yang penting yang pertama itu ilmu, harus tahu tentang syarat la ilaha illallah. Yang pertama harus berilmu, ngerti apa yang diucapkan dan ngerti dari konsekuensi apa yang dia ucapkan. Ya. Itu ya, Mas, ya. Ya, baik. Alhamdulillah sampai di sini, nggak ada lagi yang ditanya. Kita tutup jumpa kita, dan hari ini hari Jumat, bagi antum yang belum membayarkan zakat fitrah dan mau menitipkan zakat fitrah di Imam Nawawi atau di INIS, maka kami tunggu sampai besok, ya, Ahad. Pengennya sih hari ini mulai ngumpulkan. Kalau seandainya lebarannya besok, ya nanti malam kita bagikan. Tapi kalau lebarannya hari Ahad, berarti kita tunggu lagi sampai besok bagi yang mau store atau mau mengantarkan zakatnya. Tafadhol langsung ke sekolah INIS yang baru, gedung yang baru. Di sana ada Abu Zidan atau Pak Haji, ya, yang terima, maka antum langsung sana aja, ya. Demikian ikhwan yang adalah wayakum. Satu lagi juga buat donasi beras mulai sore kemarin, ya, gudangnya pindah ke rumah Abu Abdillah, ya, di perumahan sensor film, ya, Sukahati Residen, ya. Berdekatan dengan TK Bilal bin Rabah, ya. Di sana Abu Abdillah rumahnya dijadikan yang tadi semula gudang ini tempat Anda,
ya. Dan ini mulai kemarin sore dipindah ke tempat Abu Abdillah. Jadi kalau antum yang biasa ngambil beras, antum bisa datang ke Abu Abdillah langsung, ya. Demikian ikhwan yang adalah iyakum, kita cukupkan jumpa kita pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kita ilmu yang bermanfaat, yang kemudian kita dapat beramal saleh dan menambah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih utama, ilmu ini bisa menguatkan akidah kita sehingga kita tahu mana itu tauhid dan mana itu kesyirikan. Kita tahu tauhid supaya kita tetap beramal di atasnya, hidup di atasnya dan mati di atasnya, dan kita berharap kita dikumpulkan dengan para wahidin atau ahli tauhid nanti di yaumul mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala hilaf. Kita cukupkan jumpa kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.